Kembali lagi di kelas biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gametogenesis. Gametogenesis berasal dari dua kata, yaitu gamet yang artinya sel kelamin dan genesis yaitu kelahiran, artinya proses pembentukan sel kelamin. Gametogenesis yang melibatkan mitosis dan meiosis terjadi di dalam organ reproduksi organisme eukariotik multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Gametogenesis pada laki-laki disebut spermatogenesis dan pada perempuan disebut oogenesis. Sedangkan pada tumbuhan jantan disebut mikrosporogenesis dan pada tumbuhan betina disebut megasporogenesis. Ingat ya, manusia memiliki kromosom sebanyak 46, yaitu 22AA plus XX atau 44A plus XX. Pembentukan sel kelamin yang pertama yaitu pada laki-laki atau spermatogenesis, di mana proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di dalam testis. Spermatogenesis terjadi di dalam testis atau tubulus seminiferus. Perhatikan gambarnya, di mana tahap yang pertama dari spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis akan menghasilkan spermatosit primer, dan spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 yang nantinya akan mengalami spermatosit sekunder. Di tahap yang selanjutnya yaitu dari spermatosit sekunder akan mengalami pembelahan secara meiosis 2 yang akan menghasilkan spermatid, di mana tahap terakhir akan menghasilkan spermatozoa atau sel sperma, di mana hasil akhirnya adalah 4 sel sperma, di mana 2N itu adalah diploid dan N itu adalah haploid. Oogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin betina yaitu sel telur atau ovum yang terjadi di dalam ovarium. Berbeda dengan laki-laki, perempuan sudah memiliki 6-7 juta oosit primer sejak masa embrio. Namun, jumlahnya akan menurun terus sehingga ketika masa pubertas hanya tersisa 350-400 yang bisa hidup dan berkembang menjadi ovum matang untuk diopulasi satu persatu setiap bulannya. Kemudian menyebabkan perempuan di usia tua kehabisan oosit primer sehingga proses oogenesisnya akan terhenti atau bisa disebut masa menopause. Perhatikan tahapan dari oogenesis. Tahap pertama, oogonium itu akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosit primer. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1, terbentuklah 2 sel dengan ukuran yang sangat berbeda. Sel yang ukurannya lebih besar mengandung hampir semua sitoplasma dan kuning telur, yaitu disebut oosit sekunder. Yang berukuran kecil hanya mengandung inti saja disebut badan polar 1. Kemudian dari oosit sekunder mengalami pembelahan secara meiosis 2 menjadi 2 sel yang ukurannya tidak sama. Sel yang berukuran lebih besar serta mengandung sitoplasma dan kuning telur itu disebut ootid, sedangkan sel yang berukuran kecil disebut badan polar 2. Kemudian, ootid mengalami proses pertumbuhan dan pematangan menjadi ovum atau sel telur yang fungsional. Artinya, jika dibuahi oleh spermatozoa akan menghasilkan zigot. Sekian penjelasan materi mengenai proses pembentukan sel kelamin pada laki-laki yaitu spermatogenesis dan pada perempuan yaitu oogenesis. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pembentukan sel kelamin mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Sekian pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.